Halo, salam pencipta pahlawan utama. Selamat datang di channel Ibu Lupita Pemba. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tanda loncengnya. Halo, salam jumpa kembali bersama Ibu Lupita Pemba dari SMAK Suradikara ND. Salam sahabat biologi. Di video kali ini kita akan mempelajari tentang anabolisme. Sebelumnya, mari kita saksikan tayangan video pengantar berikut ini. Peneliti tanaman meneliti fenomena perubahan iklim yang belum banyak dipahami. Mereka mengukur aliran karbon dioksida di hutan. Mereka memasang stasiun pemantauan di hutan di Italia Utara untuk mengukur kadar oksigen dan CO2. Di sini kami bangun menara setinggi 36 meter untuk mengukur penyerapan dan emisi karbon dioksida di hutan. Mereka mempersiapkan dan mengecek ulang peralatan yang dipasang di ketinggian. Sensor yang dipasang akan menghimpun data-data untuk memahami bagaimana dampak perubahan iklim pada biokimia hutan. Instrumen ini mengukur aliran karbon dioksida, air, dan ozon, dan parameter lain, seperti radiasi matahari dan bagian spektrumnya yang diserap tanaman untuk fotosintesis. Instrumen dipasang pada ketinggian optimal untuk mengukur proses pertukaran antara atmosfer dan ekosistem hutan. Semua organisme memproduksi CO2 sebagai bagian dari metabolismenya. Dengan sinar matahari, tanaman mengkonversi karbon dioksida menjadi karbohidrat. Pada siang hari, tanaman menyerap karbon dioksida dan malam hari melepas ke atmosfer. Yang ingin kami teliti adalah bagaimana tanaman bereaksi dalam lingkungan yang berubah akibat pemanasan global. Apakah tanaman menyerap lebih banyak atau lebih sedikit CO2 kalau panas berkepanjangan? Ilmuwan perlu waktu bertahun-tahun untuk memantau dan mengumpulkan data yang bisa menunjukkan apakah hutan perlahan-lahan kehilangan kemampuannya menyimpan CO2. Stasiun ini akan berfungsi jangka panjang, mengukur selama bertahun-tahun aliran CO2 di hutan. Untuk mengetahui seberapa jauh perubahan kapasitas hutan menyimpan CO2 dalam kerangka pemanasan global. Sangat penting memperluas riset ini ke tataran Eropa dan global untuk melihat bagaimana hutan bereaksi terhadap pemanasan global. Jadi bisa diprediksi kapasitas penyimpanan CO2 di masa depan. Baiklah sahabat biologi, di video tadi kita mendapatkan pesan bahwa perubahan iklim yang terjadi di bumi ini ternyata telah mempengaruhi metabolisme hutan. Salah satunya adalah proses anabolisme, yaitu fotosintesis maupun kemosintesis. Apa itu anabolisme? Anabolisme atau biosintesis, atau disebut juga asimilasi, adalah proses penyusunan senyawa kimia yang sederhana menjadi senyawa kimia atau molekul kompleks, seperti yang nampak pada bagan di samping. Senyawa kompleks ini biasanya disebut dengan senyawa makromolekul. Makromolekul yang terbentuk bisa menjadi berbagai macam bentuk seperti asam nukleat, lemak, karbohidrat, dan protein. Proses anabolisme membutuhkan energi dalam bentuk ATP dari luar.
Kemudian, energi itu digunakan untuk mengikat senyawa sederhana menjadi senyawa yang lebih kompleks. Dalam reaksi anabolisme dibutuhkan energi yang diperoleh dari reaksi katabolisme. Ada dua jenis anabolisme, yaitu yang pertama fotosintesis dan yang kedua adalah kemosintesis. Mari kita lihat satu persatu. Fotosintesis merupakan suatu proses fisiokimia pada sebuah tanaman hijau atau berklorofil. Proses ini mendapatkan bantuan dari cahaya matahari. Adapun tujuan proses fotosintesis adalah mensintesis makanan dan oksigen untuk memenuhi kebutuhan hidup tumbuhan dan organisme lain, seperti yang terlihat pada bagan di bawah ini. Yang kedua adalah proses kemosintesis. Kemosintesis merupakan proses penyusunan zat organik yang memanfaatkan sumber energi hasil reaksi kimia. Energi ini adalah hasil oksidasi dari senyawa organik yang terserap dari lingkungan. Adapun proses kemosintesis dilakukan oleh bakteri yang tidak mempunyai klorofil, seperti yang nampak pada bagan di bawah ini. Berikut mari kita pelajari perbedaan antara proses fotosintesis dengan proses kemosintesis. Perbedaannya dapat kita lihat pada tabel di bawah ini. Faktor pembeda pertama adalah sumber energi. Pada proses fotosintesis menggunakan sumber energi dalam bentuk cahaya, sedangkan proses kemosintesis menggunakan sumber energi kimia. Pelaku proses fotosintesis adalah tumbuhan berklorofil, sedangkan pelaku proses kemosintesis adalah bakteri yang tidak berklorofil. Bahan dasar dari proses fotosintesis adalah karbon dioksida dan air, sedangkan bahan dasar dari proses kemosintesis adalah senyawa organik. Adapun hasil dari fotosintesis adalah karbohidrat, dalam hal ini adalah glukosa dan oksigen, sedangkan dalam proses kemosintesis dalam bentuk senyawa organik, seperti yang nampak pada dua gambar di samping ini. Gambar sebelah kiri adalah proses fotosintesis yang menggunakan sumber energi dalam bentuk cahaya, dan yang di sebelah kanan adalah gambar proses kemosintesis yang menggunakan sumber energi dalam bentuk senyawa kimia. Baiklah sahabat biologi, tibalah kita pada penugasan. Buatlah salinan seluruh isi video ini di buku catatan kalian, termasuk semua bagan reaksi yang dibutuhkan untuk belajar di buku catatan kalian dengan menggunakan pensil warna atau spidol agar menarik dan menambah semangat belajar kalian. Kumpulkan salinan tersebut dalam bentuk file PDF ke Classroom kita sesuai petunjuk guru di Classroom pada waktunya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.